Oke, semuanya. Sekarang kita akan lanjut ke problem keempat. Di sini yang dibahas masih sama, tapi kita sekarang akan bahas allocation cost ini pakai dua metode selanjutnya. Yang ini metode sales value as split of method dan juga constant gross margin. Oke, kita akan mulai dari baca soal terlebih dahulu. Di sini problem 4 itu Pauko, dia bergerak di bidang industri makanan berbahan dasar buah, ini buahnya buah strawberry. Dia memproduksi tiga jenis produk. Oke, berarti nanti untuk join cost-nya itu berarti adalah cost yang terkait dengan si strawberry. Strawberry nanti ketika udah selesai, di split off-nya akan ada tiga produk, yaitu selai strawberry, sirup strawberry, dan juga agar-agar strawberry. Oke, kita kasih highlight dulu. Selai, sirup, dan juga agar-agar. Oke, ini adalah produk di split off-nya, ada tiga. Ada selai, sirup, dan juga agar-agar. Untuk memproduksi ketiga produk, itu dibutuhkan biaya DM 32 juta, serta dibutuhkan juga biaya direct labor dan biaya manufacturing overhead. Oke, kita tahu DM-nya 32 juta, DL dan MOH-nya kita belum tahu. Kita diberi perbandingan, untuk DM, DL, MOH adalah 2 banding 2 banding 1. Ini adalah si um, join cost-nya. Oke, jadi di sini ada hitungannya. Coba saya hapus dulu. Kita hitung lagi dari awal nanti. Perusahaan berupaya meningkatkan nilai jual produknya dengan melakukan produksi lebih lanjut. Jadi di sini akan further processing. Oke, jadi kalau bisa kita lihat di gambar, untuk join cost-nya di sini adalah si 32 juta DM DLMOH nanti yang akan kita hitung. Dia adalah bahan dari stroberinya. Oke, dari strawberry selesai di split off akan ada tiga, yaitu selai strawberry, sirup, dan juga agar-agar. Lalu untuk selai akan dilanjut sebagai um, pie strawberry dan sirup akan dibuat lebih lanjut menjadi si dodol strawberry. Oke, untuk meningkatkan pendapatan perusahaannya, dibutuhkan biaya tambahan 6,6 dan juga 9,9. Ini adalah si separable cost-nya. Oke, ini kita catat juga. Lalu ada data terkait produksi, jual, dan juga harga jual per unitnya. Oke, kita hitung dulu. Pertama-tama kita perlu tahu dulu kira-kira join cost-nya berapa. Di sini dikatakan untuk direct material itu 32 juta. Join cost di sini itu adalah gabungan dari DM, DL, dan MOH yang kita gunakan untuk produksi tiga jenis produk, yaitu selai, sirup, dan juga agar-agar. Nah, sekarang kita tahu DM itu 32 juta, perbandingan DM, DL, MOH itu 2 banding 2 banding 1, berarti si DM ini yang perbandingan adalah 2 itu senilai dengan 32 juta. Kalau pengen kita hitung totalnya berapa, tinggal 32 juta. 32 juta ini untuk 2, kayak itu sebanding dengan 2, kita bagi 2. Kita kalikan dengan total perbandingannya. 2 ditambah 2 ditambah 1, alias 5. Totalnya 80 juta. Jadi ini kita tinggal ngitung dengan cara kebalikan dari biasa kita ngitung. Oke, berarti buat direct labor, tinggal 80 juta dibagi 5 dikali DL itu adalah 2. Untuk MOH, tinggal 80 juta dibagi 5, MOH adalah 1. Jadi DM 32, DL 32, MOH 16 juta. Oke, yang kita butuhkan sebenarnya cuma sih 80 juta ini. Jadi kalau kalian udah ngerti langsung hitung di sini, langsung habis ini aja. Si DL MOH kita nggak perlu cari lagi. Oke, yang penting adalah si 80 juta. Oke, join cost kita udah dapat. Sekarang kita bisa mulai menghitung. Di sini kita diminta untuk membuat tabel alokasi join cost hingga unit product cost dan product line income statement untuk produk terkait dengan metode sales value at split of point, sales value at split of method. Dan yang kedua adalah menggunakan constant gross margin method.
dengan pembelatan 4 angka di belakang koma. Oke, kita hitung dulu yang sales value as split off. Nah, di sini kalau kita lihat catatan, kita ada 4 metode. Physical sama NRV kita udah hitung di problem 3. Sekarang kita akan pakai si sales value dan constant gross margin. Cara ngerjainnya agak sedikit beda ya. Yang paling simple itu physical measure, tapi sekarang kita bakal pakai metode kedua dan keempat, ini dia agak beda. Oke, lihat di sini untuk sales value as split off dan constant gross margin itu kita menghitungnya dengan cara yang berbeda. Kalau sales value as split off seperti namanya, kita akan menggunakan nilai jual pada saat titik split off-nya di sini. Berarti kita akan pakai produk ini dan produk ini sebagai dasar untuk perhitungan weighting-nya. Kalau constant gross margin, kita pakai produk yang paling terakhir dijual. Kita pakai si final produknya. Nah, di sales value split off, kita pakai join produknya di sini. Berarti kita pakai angka si selai, sirup, dan juga agar-agar. Oke, kita cari dulu nih. Sales value-nya kira-kira berapa? Oke, sales value itu berarti ada nilai jual dari semua produk yang kita produksi. Nah, kita ada pie, dodol, dan juga agar-agar. Kita menghitungnya itu berdasarkan produk yang ada di sales di split of point-nya. Berarti itu adalah si selai strawberry, sirup strawberry, dan juga agar-agar strawberry-nya. Nih, 3 produk pertamanya. Kita akan pakai sales value dari punya mereka. Berarti di sini tinggal kita hitung. Untuk pie strawberry adalah turunan dari selai strawberry. Oke, oleh karena itu kita akan pakai angka 5.000 dikali 11.500. Oke, jadi kita akan pakai angka saat si split off-nya. Lalu dodol itu adalah turunan dari sirup, berarti kita pakai angka sirup. Diproduksi 4.200, harga jualnya 12.500. Ingat yang kita pakai itu adalah total dari yang kita produksi dikali yang terjual untuk dapat si sales value. Sales value sama sales revenue itu dua hal yang berbeda. Ini kita pengen ngitung sales value-nya. Jadi kayak kalau kita produk dari barang kita produksi, kalau terjual semua itu nilainya berapa. Jadi tinggal produksi dikali harga jual. Agar-agar nggak ada turunan, tinggal 5.000 dikali 10.000. Kita total. Dapat sales value-nya itu adalah 160 juta untuk totalnya. Lalu kita pengen hitung weighting-nya. Berdasarkan si sales value ini, akan kita jadikan proporsional buat menghitung untuk membagikan si join cost-nya, untuk mengalokasikan si join cost. Berarti tinggal 57.500 dibagi 160. 52.500 dibagi 160 juta, agar-agar ini dibagi 160. Oke, jadi nanti pie strawberry akan mengambil 35% dari si join cost, dodol strawberry akan mengambil 32% dari join cost, dan sisanya sebesar 31% diambil oleh si agar-agar strawberry. Ini kalau kita total, dia harus nilainya 1 atau 100%. Oke, kalau udah, tinggal mengalokasikan si join cost-nya. Ini tinggal join cost 80 juta ini kita kalikan dengan persentasenya. Oke, lalu ini kita kali join cost 80 juta. Untuk agar-agar juga 31% dikali 80 juta. Join cost sudah kita alokasikan. Kalau kita total, ini harus sesuai dengan si join cost sebelumnya, yaitu 80 juta. Oke, setelah itu kita perlu menambahkan si separable cost-nya. Untuk si pie dan juga si dodol. Karena kita akan menghitung mereka lebih lanjut. Sehingga kita perlu menambahkan si separable cost-nya. Untuk pie strawberry itu 6,6 juta.
Untuk dodol strawberry itu 9,9 juta. Agar-agarnya 0. Oke, kita total, kita bakal dapat yang namanya di sini adalah total production cost. Tinggal kita tambahin. Oke, ini kita tambahin. Total di sini harus sama dengan total di sebelah kanannya. Kalau sudah benar, berarti hitungan kita sampai sekarang masih tepat. Baru setelah itu, kita dapat total production cost, sama kayak waktu ngitung ABC kemarin, kita bagi dengan unit produksi. Di sini berarti untuk unit produksinya, si pie strawberry, kita memproduksi 4.000. Oke, ingat ya, kita makainya itu adalah unit dari si produk akhir. Kalau kita pengen hitung unit produk cost-nya. Karena apa? Karena di sini kita jual itu adalah si pie strawberry, dodol, juga agar-agar. Perhitungan di sini pakai angkanya si selai sama sirup karena dia adalah sales value at split off point. Oke, ini kita pakai angkanya si dodol 3.500 dan juga untuk agar-agar ada 5.000. Baru kita bagi. Kita akan dapat unit product cost untuk masing-masing produk. 8.837, 10.328, dan juga 5.000 untuk si agar-agar strawberry-nya. Oke, kita sudah hitung unit product cost, tinggal kita hitung si sales revenue-nya. Pie strawberry, berarti tinggal 4.000. Kita kalikan dengan, ini yang diproduksi itu 4, sorry. Kita belum selesai baca soalnya. Produksi untuk pie strawberry 4.000 unit, untuk dodol 3.500 unit, untuk agar-agar 5.000. Yang dijual tidak diketahui. Penjualan produk agar-agar strawberry dan pie strawberry sedang menurun pada bulan ini sehingga menyisakan 200 unit. Berarti kita akan menjual si pie ini dan si dodol strawberry sehingga tinggal sisa 200 unit saja per masing-masing produk. Untuk dodol strawberry habis terjual. Oke, total harga jual pie strawberry dan dodol strawberry 34.000 dengan perbandingan 8:9. Berarti kalau kita mau hitung bisa nih. Pie, dodol. Untuk pie itu 34.000 dikali 8 per 8 tambah 9. Untuk dodol itu 34.000 dikali 9 per 8 tambah 9. Untuk pie itu 16.000, dodol 18.000 harga jualnya. Tinggal kita hitung. Berarti untuk pie strawberry, harga jualnya adalah 16.000 dikalikan dengan yang terjual. Pie strawberry itu menyisakan 200 unit. Berarti yang kita produksi ada 4.000 dikurang 200 dikali harga per unitnya. Sorry, ini udah 6.800. Harga per unitnya tadi sih 16.000 ini. Untuk dodol strawberry terjual habis, berarti tinggal harga dodol strawberry dikali sama si yang diproduksi, 3.500 unit. 63 juta. Untuk agar-agar sama juga, dia sisa 200. 5.000 dikurang 200 dikali sama harga jual untuk si agar-agar strawberry, yaitu 10.000 per unitnya. Ini total 171.800. Kita kurangi dengan COGS-nya. Di sini COGS-nya tinggal kita ambil. Berarti 8837,5. Ini harga 1 unitnya. Dikali yang terjual adalah 4.000 dikurang 200. Dodol strawberry terjual semua. Berarti tinggal 3.500 dikali 10.000. Untuk agar-agar strawberry sisa 200 juga. 5.000 dikurang 200
dikali 5.000. Oke, gross margin berarti tinggal kita selisihin. Untuk pi itu 27.217, dodol 26.850, untuk agar-agar adalah 24 juta. Dengan total berarti gross margin totalnya adalah sebesar 78.067.500. Oke, untuk metode pertama udah selesai. Sekarang kita perlu ke metode kedua, yaitu gross margin percentage NRV method. Oke, sekarang kita akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu constant gross margin percentage. Nah, ini metode yang paling beda dari 3 metode yang kita bahas. Dia ngitungnya itu agak sedikit terbalik, tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja caranya. Oke, di sini constant gross margin itu artinya kita pengen menghitung nanti sehingga waktu pada akhirnya saat kita ngitung si revenue kurang COGS sama gross margin di sini, itu angka gross margin akan sama semua. Jadi kalau pie strawberry itu gross margin 10%, buat dodol dan agar-agar juga 10%. Kalau pie 15, nanti buat dodol dan agar-agar 15 juga. Kira-kira kayak gitu. Oke, tapi goal kita tetap sama, yaitu kita pengen mengalokasikan si joint cost yang 80 juta tadi. Si 80 juta ini akan kita alokasikan ke 3 produk yang kita jual. Oke, jadi dari tadi kan yang kita bahas kan intinya itu. Kita pengen mengalokasikan si joint cost kepada 3 produk yang kita jual. Oke. Dari yang pertama-tama kita hitung dulu. Kita pengen hitung dulu si gross margin ya. Kita pengen hitung gross margin percentage-nya di sini. Oke, kita mau cari dulu gross margin percentage dari si 3 produknya Milky Way. Cara nyarinya, kita pertama-tama perlu tahu dulu sales value dari si perusahaan ini, dari si Milky Way. Sorry, bukan dari Milky Way. Dari si Pauko. Oke, kita perlu tahu dulu final sales value-nya. Dari catatan, kalau kita constant gross margin, kita pakai produk terakhir yang dijual. Nah, buat ngitungnya di sini, kita akan pakai slice strawberry, sirup strawberry, kita pakai agar-agar, pie, dan juga dodol strawberry. Ini tinggal kita kaliin aja. Oke, kita mulai dari pie dulu. Karena ini sales value, kita pakai yang diproduksi. 4.000 yang diproduksi oleh pie strawberry, kita kali harga jualnya si strawberry. Si pie strawberry. 16.000. Ditambah, untuk dodol, kita produksi 3.500 unit, dikalikan harga dodolnya 18.000, dan dodol agar-agar 5.000, dikali 10.000. Final sales value-nya, kalau semua produk kita terjual, itu 177 juta. Lalu kita kurangi dengan si biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menjual si produk ini. Biayanya tadi berarti ada si joint cost-nya, 80 juta, ditambah dengan si separable cost-nya, yaitu 6,6 juta untuk si pie strawberry, dan juga 9,9 juta untuk si dodol. Separable cost kita 96.500, gross margin-nya berarti 80,5. Berarti ini revenue kurang COGS adalah gross margin 80,5. Secara persentase, berarti gross margin persentasenya adalah gross margin dibagi sales. Itu 45,48%. Ini kalau kita bikin persentase nih. Dia adalah 45,48%. Oke, kita cek di soal. Kita diminta untuk membuatkan pembulatan persentase 4 angka belakang koma. Oke, berarti jadi 12,34%. Berarti tinggal 45,48%. Ini kalau kita lihat lebih jauh lagi, harusnya di angkanya kan lebih banyak. Cuman di sini kita ambil angka terakhirnya aja, 45,48. Oke, kita udah dapat si percentage-nya. Sekarang kita bakal
mulai buat ngitung si baik, kita bakal mulai buat menghitung weighting untuk pi, double, dan juga agar-agar. Yang pertama, sama juga di sini. Kita mau ngitung final sales value of total production. Kita masih pakai angka yang sama. Buat yang tadi di atas ini. Buat yang 177 ini. Pi strawberry, tadi berarti 4.000 dikali harga jual. 3.500 untuk dodol dikali harga jual 18.000, dan agar-agar itu 5.000 dikali 10.000. Kalian total ini tetap akan 177 juta. Jadi sama nih. Kalau constant gross margin, pokoknya kita pakai angka yang berasal dari produk paling terakhir. Oke, berarti kalau physical sama sales value split off, itu pakai produk split off-nya. Kalau NRV dan constant gross margin, kita pakai produk terakhir. Kita pakai si separable produknya. Oke, setelah itu kita akan kurangin dulu angka yang ada di sini dengan si join cost sama si separable cost-nya. Sorry, kita akan kurangin dengan si gross margin-nya. Kita akan kurangkan gross margin. Gross margin yang mana? Gross margin yang udah kita hitung di awal. 45,48% ini. Jadi kita ngitungnya sangat terbalik. Kita pengen tahu cost-nya di sini berapa, bukan kita pengen tahu gross margin-nya berapa. Oke, pi strawberry harga jualnya 64 juta. Gross margin udah dikasih 45,48%. Ya, kita pakai angka ini ya, kita nggak pakai angka full-nya, kita pakai angka yang dibuatkan 2 angka belakang komanya. 29.107.200. Lalu dodol strawberry 63 juta harga jual dikali 45,48%. Agar-agar juga sama dikali 45,48%. Harga jual kita tahu, gross margin atau laba kotor yang kita tahu, kalau diselisihin harga jual kurang laba kotor akan dapat si cost-nya atau production cost. Atau sama kayak si COGS-nya. Oke, total production cost. Si total production cost di sini, itu di dalamnya include si separable cost-nya. Include si separable cost-nya pi dan juga dodol. Kita perlu keluarin dulu si separable cost-nya. Karena ingat, yang kita mau di sini adalah kita mau mengalokasikan si join cost-nya. Kita pengen alokasikan join cost. Angka di sini masih ada si separable cost-nya. Kita pengen tahu kalau kita join cost-nya aja, kira-kira dialokasikan ke masing-masing berapa. Kita keluarkan dulu si join cost-nya. Oke, kalau kita selisihin, maka kita akan dapat join cost yang dialokasikan untuk masing-masing jenis produk. Oke, ini kalau kalian totalin, dia akan tetap 80 juta. Ada selisih 400, karena ingat di sini kita bulatin 2 angka belakang koma. Jadi dia ada pembulatan. Jadi angkanya itu nggak bakal full 80 juta. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau cuma beda koma doang, itu nggak apa-apa. Baru kita bagi dengan unit yang kita produksi. Oke, kita bagi dengan produksi, berarti di sini 4.000, 3.500, dan juga 5.000. Oke, kita akan membagikan si total produksinya, sehingga kita akan dapat cost untuk satu unitnya. Nah, tapi ingat, unit product cost itu kita bukan bagi pakai si joint cost allocated. Kita bukan cuma bagi ini. Karena kalau kita cuma bagi joint cost dengan unit product cost, kita baru dapat joint cost allocated per unitnya. Sedangkan si separable cost di sini, kita nggak ngitung. Kita nggak masukin dalam si harga pokoknya. Oke, oleh karena itu, kalau kita ngitung kayak gitu bakal salah.
Yang benar itu adalah si total production cost di sini kita bagi sama si unit produksi. Total production cost dibagi yang produksi, ini juga sama. Kalau dia nggak ada separable cost sih aman-aman aja, sama-sama aja. Tapi karena di sini ada separable cost, kita perlu ingat separable cost-nya. Jangan sampai salah. Oke, kayak di sini kita akan bagikan total production cost dengan unit produksi. Di sini juga sama. Total production cost kita bagi dengan unit produksi. Oke, yang di bab 3 juga sama. Total production cost dibagi unit produksi, dan total production cost dibagi unit produksi. Oke, kalau kalian ngitungnya baru join cost bagi unit produksi, nanti di perhitungan COGS-nya itu perlu kalian masukin juga si angka separable cost di sini. Oke, ujung-ujung sama aja, cuma lebih gampang kalau kalian langsung bagiin si total production cost dengan unit yang diproduksi. Oke, untuk revenue, berarti di sini awalnya sama. Saya langsung kopas ya. Karena buat revenue itu nggak bakal berubah. Yang beda ada di COGS-nya. Pie strawberry itu sisa 200, berarti tinggal 4000. Kurang 200, dikalikan dengan cost-nya. Dodol terjual semua, 3.500 dikali cost-nya. Agar-agar strawberry sisa 200, 5.000 dikurang 200. Kurang 200 dikali 5.452. Gross margin tinggal diselisihin. Oke, nah sesuai dengan namanya constant gross margin. Ini kalau pengen kalian hitung 27 dibagi 68, 60,8 itu pasti angkanya akan 45,48 juga. Dia angkanya akan sama kayak di sini. Untuk dodol agar-agar juga sama. Dia angkanya nggak bakal berubah. Pasti tetap 45,48. Kalau ada perubahan itu cuma beda sedikit karena perbedaan dari si komanya aja. Oke, kalian bagi semuanya akan sama-sama 45,48%. Oke, inilah kenapa kita sebut metode ini dengan nama constant gross margin percentage. Oke, kalau udah gitu berarti untuk hari ini itu udah selesai problem yang kita bahas. Cuman ada satu pertemuan aja untuk si join course ini. Habis ini berarti kayak akan ada post test. Silakan dikerjakan post testnya. Soalnya akan sama kayak soal pretest tadi. Waktunya sekitar 15 menit. Jangan sampai kalian nggak isi, oke? Oke, thank you semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung chat saya. Oke, thank you.